Pernah kepikiran nggak sih, kenapa ya orang-orang yang super pinter dan sukses di bidangnya sering banget malah boncos pas coba-coba di pasar saham? Nah, hari ini kita akan bedah buku legendaris Trading in the Zone buat ngungkap rahasia psikologis yang jadi pembeda antara trader yang konsisten profit dengan yang lainnya. Oke, kita langsung aja ya. Ada satu paradoks yang gede banget di dunia trading yang harus kita pahami dulu dari awal. Coba deh, lihat angka ini, 95%. Ini gila banget kan? Statistik nunjukin kalau hampir semua ya, 95% trader itu akhirnya gagal. Dan bukan cuma gagal biasa, mereka beneran kehilangan uang mereka. Coba bayangin, dari 100 orang yang mulai, cuma 5 yang berhasil bertahan. Dan yang bikin makin aneh, di dalam 95% yang gagal itu, banyak banget orang-orang paling sukses di masyarakat. Kita ngomongin dokter, pengacara, insinyur, bahkan para CEO. Orang-orang yang ya terbiasa menang dalam segala hal. Loh, kok bisa? Apa sih yang salah di sini? Nah, disinilah letak masalah utamanya. Menurut buku ini, semua keahlian yang bikin kita sukses di karir, kayak kerja keras, analisa yang super detail, dan keinginan buat selalu benar, itu justru jadi bumerang, jadi penghalang terbesar kita di dunia trading. Benar-benar kebalikan dari yang kita kira kan? Biasanya nih, kalau trader mulai rugi, reaksi pertamanya apa coba? Ya cari info lebih banyak lagi. Mereka mikir, kalau aja gue lebih ngerti pasar, pasti menang deh. Tapi, menurut Douglas, pendekatan ini justru kayak masuk ke lubang kelinci yang makin dalam dan gak ada ujungnya. Kalau kita lihat sejarahnya, analisis trading itu berevolusi loh. Dulu banget, orang fokus ke fundamental perusahaan. Ini perusahaan bagus, harganya harusnya sekian. Terus, geser ke analisis teknikal, liatin pola-pola di grafik. Tapi, buku ini bilang, frontier terakhir, medan pertempuran yang sesungguhnya, itu bukan di layar monitor, tapi di dalam kepala kita sendiri, analisis mental. Inilah yang akhirnya membawa kita ke masalah inti yang disebut Douglas, kesenjangan psikologis. Ini tuh semacam jurang frustrasi antara apa yang kita tahu harusnya kita lakuin, sama apa yang beneran kita lakuin pas duit kita lagi dipertaruhkan. Kita tahu banget harus pasang stop loss, tapi pas marketnya gerak, malah digeser-geser. Nah, itulah kesenjangan itu. Terus, kenapa sih otak kita yang biasanya bisa diandelin, malah jadi error pas di pasar? Jawabannya, ya karena lingkungan pasar itu sendiri yang beda banget, unik banget. Gini deh, coba kita bandingin. Di kehidupan sehari-hari kan ada aturan, ada struktur. Kalau kita ngelakuin A, hasilnya kemungkinan besar B. Cukup bisa diprediksi. Nah, pasar beda total. Di sana itu kebebasan mutlak. Nggak ada aturan, kacau, nggak terstruktur. Apapun bisa terjadi, kapanpun. Ini yang bikin pasar menarik, tapi sekaligus bahaya banget. Nah, tanpa ada pagar pembatas dari luar, pikiran kita jadi liar. Mulai deh muncul ketakutan-ketakutan utama ini. Takut salah, takut rugi, takut ketinggalan kereta alias FOMO, atau malah takut profitnya kurang banyak. Semua ketakutan ini akhirnya merusak cara kita melihat pasar dan bikin kita bikin keputusan-keputusan yang fatal. Oke, jadi kalau nambahin analisis pasar itu bukan jawaban, terus solusinya apa dong? Jawabannya ternyata ada di kepala kita, di mindset. Kata Mark Douglas, trader terbaik itu bukan berarti mereka tahu lebih banyak, tapi cara berpikir mereka itu beda. Mereka udah punya semacam perlengkapan mental khusus yang bikin mereka bisa tetap tenang dan objektif walaupun pasarnya lagi nggak jelas. Mindset juara ini dibangun di atas 3 pilar utama. Penting banget nih. Pertama, ambil tanggung jawab penuh. Artinya apa? Stop nyalahin pasar. Sadari kalau setiap untung dan rugi itu 100% hasil keputusan kita. Ini kuncinya biar kita bisa berubah. Kedua, terima resiko dengan tulus. Ini bukan sekedar tahu kalau kita bisa rugi ya, tapi benar-benar nerima itu sebagai bagian dari permainan tanpa emosi negatif. Rasa takut langsung hilang. Dan yang ketiga, ini yang paling mengubah permainan. Berpikir dalam probabilitas. Jangan lagi anggap satu trade itu penentu hidup dan mati. Anggap aja ini cuma satu dari ribuan trade yang bakal kita ambil. Nah, ketiga pilar tadi itu kalau digabungin, bakal ngebentuk sebuah model mental yang super kuat. Douglas bilang, jangan berpikir kayak penjudi, tapi berpikirlah seperti kasino itu sendiri. Coba deh pikirin, kasino itu tahu kok mereka pasti bakal kalah di beberapa putaran kartu atau roulette. Apa mereka panik? Enggak kan? Kenapa? Karena mereka punya yang namanya edge, sebuah keunggulan statistik kecil yang dalam ribuan permainan udah pasti bikin mereka untung dalam jangka panjang. Nah, inilah inti dari mindset seorang trader elit.
Jadi, pelajaran terakhir dari sini adalah sebuah pertanyaan buat kita renungkan. Konsistensi sejati dalam trading itu bukan datang dari usaha kita buat menaklukkan pasar. Itu nggak mungkin. Konsistensi sejati itu datang dari kemampuan kita buat menguasai satu-satunya hal yang bisa kita kontrol, yaitu pikiran kita sendiri.